Itu strategi. Paham ya? Nah, cuman kan itu baru satu. Di dalam tahap 3A, kita menyusun beberapa macam strategi. Jadi ada plan A, plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Terserah mau berapa. Ini kan berarti menu, pilihan. Tapi kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin aja. Nggak bisa dong semua kita lakukan. Pilih satu yang paling tepat. Nah, itu yang disebut tahap 3B. Membantu klien menemukan strategi yang paling sesuai. Ini istilah saya menentukan atau pemilihan strategi. Ini istilah saya aja. Mungkin di teori nggak disebutnya. Supaya memudahkan saya menjelaskan dulu. Baik, sebelumnya boleh nggak kakak tulis apa aja kelebihan dan kekurangan dari strategi yang sudah kakak sebutkan di awal? Bisa ditulis di lembar kertas atau saya yang tuliskan. Ya, terus happy dia nulis di kertas, menulis to-do list aktivitas setiap hari, kelebihannya apa, kekurangannya apa, menggunakan kalender pengingat tugas di handphone, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi di semua ini plus minusnya apa, ditulis ya, supaya apa? Supaya ini membantu menemukan mana strategi yang paling tepat. Nah, ini kan ya ada plus minus kan, ada 4 strategi. Oke, baik, saya izin untuk melihat apa yang Kak Safira tulis di kertas ini ya. Ya Bu, silakan. Oke, berarti sejauh ini ada beberapa strategi, ada 4 ya, yang telah kakak coba seperti to-do list, kalender pengingat, reward. Dari semua strategi yang telah kakak sebutkan dan tuliskan sebelumnya, apakah ada yang menurut kakak paling memungkinkan untuk diterapkan dalam mengatasi permasalahan ini? Sepertinya membuat daftar kegiatan yang akan dikerjakan dan mengevaluasi hasil daftar kegiatan setiap minggunya menjadi langkah yang paling baik, Bu. Karena menurut saya strategi awal yang saya lakukan itu pernah efektif, namun tidak adanya komitmen saya dengan hal tersebut, jadi tidak efisien. Ini refleksi dia ya jadinya. Saya juga berharap nantinya ketika menerapkan timer dalam pembelajaran saya dapat membantu meningkatkan efektivitas dan produktivitas saya. Jadi dia udah milih nih, dari 4 strategi yang ada, saya milih ini nih yang saya anggap paling efektif. Gitu. Kedengarannya langkah yang baik Kak Safira. Jadi strategi dipilih membuat daftar kegiatan yang akan dikerjakan, dievaluasi, menerapkan timer dalam setiap pembelajaran. Ini kan apa? Harus ada ya, yang kolom 3 mesti diisi. Di semua kolom 3 harus diisi apa yang kalimat ini menggunakan teknik komunikasi apa. Bagaimana perasaan Kak Safira tentang strategi yang akan dilakukan ke depannya? Apakah Kak merasa nyaman dan yakin bahwa langkah ini akan meningkatkan produktivitas? Ya, saya merasa sangat optimis dan bersemangat untuk mencoba kedua strategi tersebut, Bu. Saya yakin dengan komitmen dan konsistensi, saya dapat melihat perubahan positif dalam mengelola stres akademik saya dan meningkatkan hasil studi saya nantinya. Nah, oke, dia udah tahu, udah milih nih. Saya pilih ini. Sekarang kita membantu klien tahap 3C, membantu klien memformulasikan rencana supaya ini menjadi action plan. Ya, jadi rencana itu sudah dijabarkan dalam tindakan-tindakan konkret. Nah, ini. Oke, kalau begitu apa saja kegiatan yang ingin kakak sertakan dalam daftar yang akan dibuat ke depannya? Ya, jadi memformulasikan rencana supaya jelas dalam step-step yang bisa operasional gitu. Saya akan mencantumkan waktu belajar untuk setiap mata kuliah, waktu untuk mengerjakan tugas, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk aktivitas lain di luar akademik, seperti traveling atau me time. Bagus Kak Safira, lalu bagaimana kakak menyusun rencana dari tindakan yang akan dilakukan? Untuk strategi membuat daftar kegiatan, saya akan memulai dengan buat daftar kegiatan harian dan mingguan. Saya akan menulis semua tugas dan seterusnya. Udah, selanjutnya ini udah jadi langkah-langkah. Ya, prioritasnya apa? Artinya kalau dilihat dari ini, step apa tahap 2 dan 3 ini seterusnya kalian bisa baca ini. Ini tetap teknik komunikasi. Mengapa ini saya jadikan contoh? Karena saya anggap ini yang paling lengkap. Ya, termasuk yang saya udah baca laporan-laporan itu, tapi yang paling lengkap ada sih masih 3 yang belum saya baca terakhir ya. Tapi saya pikir ini biar jadi contoh aja. Mana sih tadi? Tahap 1C, tahap 1 kita udah tahu permasalahan. Tahap 2 kita mengajak dia untuk lebih jauh melangkah. Ya, jadi fokus untuk dia punya motivasi, punya dorongan, punya suatu mimpi untuk tujuan yang akan dia capai. Itu tahap 2. Terus kita geret lagi, kita dorong lagi dia ya sesudah dia ini
langsung melangkah ke action plan. Setelah dia tahu kendala-kendalanya apa dan dia udah siap dengan itunya, cari jangan satu alternatif, cari beberapa alternatif. Selalu di dalam hidup usahakan jangan kamu terdesak hanya punya satu alternatif. Itu namanya kepepet ya. Begini, nggak ada pilihan lain, saya terpaksa milih itu berarti kepepet ya. Usahakan kita punya beberapa alternatif. Itu seperti yang di konseling ya, selalu pada klien kita siapkan beberapa alternatif, plan A, plan B, plan C, sehingga pada saat satu alternatif nggak jalan, satu plan A nggak berjalan, bisa malu ke plan B. Karena kita nggak tahu kan di ke depan itu ada apa, kita kan nggak tahu. Ya, tapi kalau udah ada plan A, plan B, plan C, kita udah siap dengan beberapa kemungkinan. Ya, walaupun mungkin pada akhirnya terjadi juga hal yang tidak kita pikirkan bisa terjadi, tapi setidaknya kan kita udah siap-siap dengan beberapa, ada usahanya ternyata tidak memberikan hasil seperti yang kita harapkan, ya nggak apa-apa, tapi setidaknya ada usaha untuk itu. Nah, di dalam konseling kita siapkan usaha-usaha itu. Perkara nanti hasilnya ternyata bisa, ini pasti Bu bisa tercapai, belum tentu. Mana ada hidup yang bisa dipastikan, nggak ada, karena ini kan ke depannya kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. 5 menit lagi jadi apa juga kita nggak tahu katanya, tapi setidaknya sudah ada langkah-langkah yang direncanakan. Ini kan perencanaan ya, bahwa orang untuk melangkah dia perlu komitmen. Untuk komitmen udah ada, dia udah tahu hambatannya, dia perlu alternatif. Setelah tahu alternatif, dia perlu menentukan mana alternatif yang mau diambil. Sesudah itu harus dilakukan langkah-langkah konkret apa yang mau kamu siapkan untuk bisa ini membantu klien memformulasikan rencana operasional apa yang akan dilakukan. Itulah tahap 2 dan 3 ya. Jadi artinya kalau dilihat tahap 1 kita membantu klien mengeksplorasi masalah, ketemu masalahnya. Dari sekian banyak masalah, oh ini sebenarnya akar permasalahan, atau ini dari sekian banyak masalah saya hadapi, masalah ini yang mau saya pecahkan terlebih dahulu, karena nggak mungkin saya dalam sesi konseling semua masalah kita pecahkan, harus pilih satu. Nah, setelah pilih satu, kita ajak lagi dia, oke, kalau ini yang mau kamu pilih, terus kamu mau dapat apa dari situ? Kamu membayangkan kamu akan menghasilkan apa dengan skenario baru yang kamu ingin capai? Oh, saya gini-gini. Semakin dia terdorong karena dia sudah membayangkan hidup saya akan lebih nyaman kalau saya bisa mencapai itu. Oke, setelah itu kita giring lagi. Setelah udah tahu apa yang mau dilakukan, kendala-kendala, udah lihat kamu punya modal apa, gini, kamu jadi wirausaha misalnya. Oke, kamu udah tahu belum modalnya apa? Ya enggak Bu, saya modal dengkul. Boleh nggak? Ya boleh sih, tapi kan dibandingkan modal dengkul lebih baik kalau kamu punya modal sesuatu modal kan. Ya ada, saya punya tekad, kayak lagu apa tuh, saya nggak punya ini, saya nggak punya apa bunga dan sebagainya, tapi saya punya cinta. Bisa nggak? Bisa mungkin, nggak apa-apa, tapi cinta itu mesti dielaborasi menjadi apa, untuk membuktikan cintamu apa yang kamu lakukan, kan begitu ya. Nggak cuma saya ini jalan gitu aja. Aduh, susah ya kayak gitu. Ini artinya harus ada langkah konkret. Oke, untuk bisa ke arah langkah konkret itu, terus alternatif apa yang ada? Oh, ada alternatif A, B, C, D, E. Oke, dari sekian alternatif, kamu mesti pilih satu alternatif yang menurut kamu paling memungkinkan untuk kamu lakukan. Oh, saya pilih ini. Oke, setelah ini terus operasionalnya apa? Kalau kamu mau udah milih strategi ini, operasional tahu ya, langkah-langkah konkret apa yang akan kamu lakukan. Udah dari situ udah punya gambaran kan. Masalah udah ketemu, komitmen udah dapat, reward yang dimimpikan atau yang harapan dari hal-hal positif udah dapat, alternatif strategi udah dapat, penentuan strategi yang mau dilakukan udah dapat, langkah-langkah konkret sudah dirumuskan. Udah tinggal jalanin. Selesai deh konselingnya. Tinggal nanti dilihat itu hasilnya piye gitu. Itu kan sebenarnya bukan hanya sesi konseling, cara kita menyelesaikan masalah dalam hidup kan kayak gitu. Ya, gimana kita tahu masalah kita di mana? Pusing Bu, masalah saya hidup saya banyak. Gak punya masalah dalam hidup, namanya bukan hidup, kan gitu. Pastilah punya banyak masalah. Tapi dari sekian banyak masalah, mana yang bisa kamu selesaikan? Jangan biarkan masalah itu terkatung-katung.
Kalau udah numpuk, efek kumulatifnya bahaya. Ya, entah efek kumulatif ke diri sendiri atau efek kumulatif ke orang lain. Kalau dia udah dendam macam-macam, nah terjadilah apa yang harus terjadi gitu kan. Entah itu dibunuh, entah itu di apa numpuk, wis memuncak gitu. Ya, jadi mengapa bisa terjadi masalah yang menjadi sangat besar itu karena harusnya muncul dari masalah yang kecil-kecil. Ya, misalnya orang bercerai gitu. Itu juga masalah. Kenapa itu terjadi? Pasti sebelumnya ada pertengkaran-pertengkaran dulu. Nggak mungkin lah semuanya baik-baik aja tiba-tiba cerai gitu. Nggak mungkin. Nah, kalau masalah-masalah kecil ini nggak diselesaikan, ya pasti akan numpuk jadi kumulasi. Ya, itu sebenarnya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ini dengan langkah-langkah yang kalian pelajari dari konseling. Do it yourself gitu. Ya, itu kalau sama, ingat jangan menunda masalah. Kecuali memang masalah itu nggak bisa kita selesaikan, ya sudah. Itu di luar jangkauan kita. Tapi kalau itu dalam jangkauan, ya selesaikan dengan alternatif, dengan langkah-langkah seperti yang kalian pelajari dalam konseling ini. Nanti lama-lama jadi apal sendiri tuh tahapnya harus gini, nemuin masalah, ada sekian banyak masalah, saya mesti temuin satu masalah dengan tadi skala prioritas lah, skala paling penting lah, skala mendesak dan sebagainya. Dan itu saya mesti punya komitmen untuk bisa melakukan perubahan, untuk bisa mencapai hidup yang seperti saya inginkan. Untuk itu saya butuh komitmen gini-gini. Dimulai lagi dengan itu, lama-lama hafal langkah-langkah ini. Dan kita jadi udah terbiasa dengan menerapkan langkah-langkah ini, jadi lebih sistematis gitu. Apakah dalam kenyataannya langkah ini akan mulus, Bu? Enggak. Ya, belum tentu mulus ini karena kadang-kadang kendala yang kita udah pikirkan akan gini, tahu-tahu muncul kendala lain yang di luar pemikiran kita, bisa terjadi. Ya nggak apa-apa, emang begitu kan, itu jadi challenge buat kita. Bahwa oh, ternyata masalah kayak gini ada satu yang nggak saya pikirin. Kan nggak semuanya udah harus terpikir toh. Nggak ada tuh rencana yang well plan 100%, nggak mungkin. Tapi setidaknya kita tahu langkah-langkah ini. Jadi kita nggak stuck di dalam satu masalah kita akan berlanjut, harus ada action ya, ada perubahan nih. Ya entah itu apa, toxic relationship misalnya. Ya atau apalah yang kalian ada berapa tuh sampai kelompok dua-dua kan macam-macam tuh masalahnya. Ya itu lakukan itu gitu. Ya itu banyak terjadi dalam hidup sehari-hari. Kalian terapkan langkah-langkah ini, nanti bukan hanya satu kalian hafal metode konseling ini sampai tahap 3. Kedua, kalian paham bagaimana menerapkannya. Ketiga, ini membantu kita dalam mengatasi masalah hidup kita gitu. Ya nggak usah bingung, ini masalah besar banget, Bu, rasanya banyak melibatkan banyak orang sehingga nggak mungkin saya bisa memecahkan masalah sendiri. Oke, singkirkan dulu kalau memang nggak mungkin. Lakukan apa yang mungkin kamu lakukan. Nggak mungkin orang punya hidup cuma punya satu masalah dalam hidup, pasti ada masalah lain. Nah itu selesaikan itu satu persatu. Kalau enggak udah jadi blunder masalah. Ya lagi-lagi saya kembali karena ini masalah yang lagi hit apa tuh ya, lagi ngetop ya, masalah pembunuhan anak hukum itu udah kumulasi masalah. Nggak mungkin tiba-tiba dia dibunuh atau tiba-tiba ini udah pasti ada pertengkaran-pertengkaran, pasti ada masalah-masalah, cuman nggak diselesaikan, bulat jadinya gitu. Yang kita bilang bulat itu kan masalah itu nggak selesai. Ya sekarang orang misalnya apa cukup dengan mengecam, tidak, saya bilang paling kasihan orang tuanya karena mereka masih hidup, mereka yang harus menghadapi semua ini. Dan dibunuh kasihan, tapi setidaknya dia udah nggak dengar macam-macam. Entah dia jadi apa di alam lain, kita nggak tahu, itu bukan masalah kita. Ya tapi yang kasihan orang tua yang masih hidup karena mereka harus menghadapi semua ini. Mereka selesaikan nggak bisa itu masalah anaknya. Ya mereka harus menanggung kesedihan karena kehilangan anaknya. Mereka harus menjawab berbagai problem yang dialami anaknya, mengapa bisa begitu, mengapa dan sebagainya. Ya mereka mungkin menghadapi simpati tapi juga bisa menghadapi kecaman. Tuh anakmu kok selingkuh sama orang punya suami misalnya. Itulah hidup. Kita nggak tahu masalah sebenarnya apa. Tapi kita tahu bahwa ini adalah puncak masalah. Nggak mungkin sama kayak kesehatan ya. Nggak mungkin orang tiba-tiba stroke. Pasti sebelumnya ada gejala apalah. Misalnya pusing-pusing lah, ada apa. Itu kan akhirnya numpuk kumulasi, tidak dituntaskan, tidak diselesaikan.
akhirnya jadi masalah yang akut kan gitu. Sama, entah itu masalah fisik, masalah keluarga, masalah sosial, masalah psikis, semua begitu. Nggak mungkin orang tiba-tiba gila. Pasti sebelumnya ada kejadian-kejadian apa, bukan kejadian aja, masalah-masalah apa yang tidak bisa dia selesaikan. Akhirnya makin lama makin parah, akhirnya hilanglah dia dari dunia nyata kan begitu. Ya, halo, masih di situ kah? Atau sudah Iya, Bu. tidur? Oke ya, itu resep dari saya. Selanjutnya sedikit lagi nih, 10 menit lah. Pelaksanaan, nah ini pelaksanaan yang saya baca di angka tadi kelompok 12 ini masih pada tahap 1. Sebenarnya pelaksanaan ini adalah memang di format di situ ya, ditulis pelaksanaan. Tapi sebenarnya pelaksanaan dan dari refleksi itu sampai tahap 3, 1 sampai 3. Jadi pelaksanaan itu gimana kamu melakukannya gitu ya. Dan apa ya, panjang panjang pendeknya sih tergantung lah kalian mau apa ya, mau bagaimana elaborasi. Tapi sebenarnya saya pikir nggak perlu panjang-panjang, karena yang penting kita tahu bahwa memang sesi ini dilaksanakan sungguh. Dan mungkin ada catatan kecil nanti di dalam pelaksanaan, benar-benar kalau kita melakukan konseling itu kita bisa melakukan menuliskan beberapa hal yang istimewa terjadi dalam saat pelaksanaan. Misalnya apa sih klien terus selama mutung ya, misalnya 2-3 minggu dia nggak pernah datang, atau sesi itu sempat terpotong, itu kita kasih catatan pada pelaksanaan supaya kita ingat lagi. Ini seperti catatan dokter itu loh, apa sih yang dia periksa pada saat kunjungan pertama, terus kunjungan kedua dan seterusnya. Ini menjadi pelaksanaan, catatan pada pelaksanaan. Kalau dokter gigi kan apa yang dicabut gigi sebelah mana misalnya, apa gitu ya. Jadi untuk mengingatkan kita aja. Sedangkan refleksi ini untuk refleksi itu sebagai feedback buat kita sendiri. Kalau yang pelaksanaan itu pengingat ya. Kalau yang ini sebagai refleksi itu sebagai feedback buat kita. Oh ternyata misalnya saya melihat kelihatannya gampang ya. Ada beberapa refleksi yang di kelompok lain yang saya lihat bagus gitu. Tapi saya nggak sempet ya ini kan. Ini aja contoh yang kelompok 12. Terkadang improvisasi yang saya lakukan terlalu panjang dan berbelit-belit sehingga makan waktu yang cukup lama ketika menjawab. Selain itu, selama jadi helper, saya berusaha untuk bersikap selayaknya konselor sudah profesional. Namun hal tersebut sulit bagi saya karena kurang nyaman dengan posisi duduk saya dan merasa sikap saya terlalu kaku sehingga cara duduk saya tidak sesuai dengan ketentuan saat proses konseling berlaku. Seperti misalnya duduk terlalu bungkuk atau tidak tegap, kaki menyelang dan lain sebagainya. Nah ini kan jadi refleksi dia supaya next pada sesi konseling berikutnya dia menjaga tidak melakukan hal-hal semacam ini, sehingga makin hari dia semakin ada progres, semakin baik dia, semakin mendekati penyempurnaan walaupun nggak pernah sempurna. Ya, ini sesi yang refleksi yang kedua dari konselor kedua, menjadi helper merupakan hal yang nggak mudah sehingga harus dipersiapkan dengan baik dan seterusnya. Itu oke. Ya, jadi dalam menjadi terdapat kendala. Terus karena itu dalam satu C ini memberikan saran himbauan untuk merujuk penanganan, bantu klien menyusun strategi seperti apa yang dalam pelaksanaan yang dihadapi. Nah ini saya menambahkan komen saya, gimana dengan penerapan teknik komunikasi dan proses perjalanan membawa klien dari tahap satu ke tahap lainnya. Ya jadi sulit nggak untuk progres ke tahap berikutnya? Ada nggak perlawanan-perlawanan dari klien atau penolakan dari dia? Misalnya kita bisa lihat itu dalam pelaksanaan ditulis. Tapi pada saat si konselor menghadapi kayak gitu, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan gimana cara dia mengatasi? Itu refleksi. Ya supaya ini jadi pembelajaran dia the next session untuk klien lain mungkin. Ya, dari refleksi kita jadi tahu, oh ini kelemahan saya, atau di sini saya kurang menguasai, saya kurang persiapan dan seterusnya. Refleksi kedua yang saya anjurkan, gimana nih ya? Oh ini, sorry. Bagaimana penerapan teori dalam sesi konseling? Kan kalian di awal, iya sorry, saya bawa lagi ke atas ya. Ini kan stres akademik toh, kan kalian memberikan teori di sini. Nah ini kan teori stres akademik, kemudian dampak stres akademik dan seterusnya. Nah, saat kalian menerapkan
teori ini di dalam sesi konseling, problem nggak? Itu refleksi kita. Ya, kenapa? Karena sesi konseling ini bukan ngobrol biasa, tapi ngobrol yang berarah, yang berfokus dan punya pegangan, yaitu pegangannya teori sesuai dengan masalah yang akan dihadapi, akan diatasi, dicari solusi kan gitu. Nah, ini kita menggabungkan ini bukan hal yang mudah, tapi kalau ini bisa dilakukan, ini akan sangat memberikan bantuan yang efektif gitu. Ya, jadi nggak seperti ngobrol biasa, tapi ngobrol yang memang bermanfaat, karena akan menuju pada solusi pelan-pelan diarahkan dan dengan guidance dari teori. Nah, makanya saya di sini tanya dalam refleksi. Saat kamu menerapkan teori itu di dalam sesi konseling, gimana? Susah apa enggak? Gimana ininya? Atau mulus mungkin dan sebagainya. Itu sih yang saya pikir perlu dilaporkan di dalam laporan akhir sesi pelajaran konseling ini, coaching konseling. Saya belum bahas yang coaching ya, nggak cukup waktu. Nanti di pertemuan berikut. Gimana? Sampai sini cukup jelas nggak gambarannya? Halo, saya butuh masukan nih, feedback. Jelas Bu, jadi untuk refleksi ini harus dicantumkan juga mengenai teori. Bukan teorinya, bukan teorinya. Gimana kamu ada kendala nggak saat kamu menerapkan teori di dalam sesi konseling ini? Kan teorinya di atas sudah disebut sebelum tahap satu dilakukan. Kan kalian udah cari teori. Iya toh? Iya, jadi kendalanya atau prosesnya gimana? Ini kan proses toh, konseling kan proses ya. Prosesnya gimana? Lancar nggak? Terus tadi kan ada masukan refleksi itu tuh, ternyata nggak gitu mudah karena ini mesti siapin. Oke, kalau memang itu, terus saya mesti apa? Oh, saya mau supaya lebih lancar, saya mesti mempersiapkan dulu sesi yang berikut dengan ini dan seterusnya. Nah, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Gitu loh. Nah, ini misalnya waktu saya konseling, duduknya saya terlalu bungkuk, jadi nggak nyaman nih posisi duduk saya, rasanya terlalu kaku, berarti mesti cari kursi yang lebih enak. Suasana konseling harus cukup nyaman, ya misalnya apa gitu loh. Jadi refleksi ini akan diterapkan untuk perbaikan pada sesi konseling yang berikut-berikut atau pada klien berikutnya. Gitu. Ini jadi item refleksi yang saya usulkan. Bukannya suruh terus teori lagi, kan di atas sudah ada teori. Iya. Baik. Sejauh ini sudah paham sih. Sudah saya catat juga beberapa tambahan dari UFEN. Mungkin teman-teman yang lainnya ada pertanyaan. Cukup jelas nggak apa yang tadi kita bahas? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. 5 menit lah masih bisa. Kita kan sampai 5:30 ya. Halo, silakan. Halo. Kalau diem berarti udah selesai, udah jelas loh ya. Ayo bunyi 1 2. Gimana nih? Ya mungkin kalau dari saya sendiri sudah cukup sih Bu, poin-poinnya dari Bu Verina. Oke, syukur. Biarpun Alfaiz ngasih yang